Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan latihan baca kitab dan menerjemah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-ula asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairullahi wa dalilu qawluhu ta'ala alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala syari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala al-ula asyaitanu lianna asla at-tawaghiti huwa asyaitanu wa mithluhu tawaghitul insi syayatinul insi Tawagitu. syayatinu di sini Ustaz. Iya, baca ulang tadi. Wa mithluhu tawaghitul insi syayatinul insi alladina yuhassinuna linnasi ibadata ghairillahi ibadata ghairillahi wa yasummunaha bi asma'in khadi'atin Ulang tadi. yasummunaha wa yusammunaha bi asma'in khadi'atin yusawwiruna linnasi adzabaha li ghairillah wan nadra li ghairillah wal istighatsata bi ghairillah wa du'a al mauta yusawwiguna hada wa yasummunahu wa yusammunahu bi asma'in yakhda'una an-nasa biha haula'i tawagitun tawagitu wa ibadatu syaitani. Terjemah dulu. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang pertama dari pentolan tagut adalah syaitan yang mengajak kepada peribadatan selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku tidak memerintahkan kepada kalian wahai anak Adam? Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai anak Adam untuk tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, yang pertama dari pentolan togut adalah syaitan, karena asal togut adalah syaitan. Dan misalnya togut dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan manusia yang mereka memperindah untuk manusia ibadah kepada selain Allah. Dan mereka maksudnya syaitan dari kalangan manusia ada dai-dai yang mengajak orang untuk menyembah kuburan. Berarti itu syaitan dari kalangan apa? Manusia, naudzubillah. Yang memperindah, jadi memperindah kuburan supaya disembah. Bahkan mereka tidak segan-segan menyampaikan apa? Dalil, naudzubillah. Untuk bertawassul kepada kuburan. Lanjut. Dan mereka menamakannya dengan nama-nama yang menipu. Mereka membolehkan untuk manusia menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, dan beristighotsah kepada selain Allah, dan berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Mereka membolehkan ini, dan mereka menamakannya dengan penamaan yang mereka menipu manusia dengannya. Mereka adalah tagut. Thumma qala syarih hafizahullah ta'ala, wa ibadatu syaitani takunu bi ta'atihi faman ata'ahu faqad 'abadahu ala ikhtilafi anwa'i hadhihi al-ibadati minha ma yasilu ila haddil kufri wasyirki wa minha ma huwa dunaha bihasabi ta'ati syaitani fakullul ma'asi ta'atu lisyaitani wa ashadduha syirku wa yusa'iduhu syayatinul insi min ulama'id dhalali alladina yad'una an-nasa ila ibadati ghairillah azza wa jalla wa yusammunaha bi ghairi syirki yusammunaha tawassulan
أو يسمونها المحبة للصالحين أو بغير ذلك من أنواع الأسماء الخداعة فهؤلاء من أعوان الشيطان. الله أخبر أن الجن لهم شياطين وأن الإنس لهم شياطين. قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يساعدون على إضلال بني آدم. هذا هو النوع الأول من الطواغيت الشيطان ومن سار في ركاب الشيطان. حتى ولو قال الإنسان أنا ما أعبد الشيطان نقول إذا أطعته وانقدت له فقد عبدته شئت أم أبيت. الذي لا يعبد الشيطان هو الذي يخالفه ويعصيه. هذا هو الذي لا يعبد الشيطان لكن قد تكون عبادة الشيطان تصل إلى الكفر المخرج من الملة وتكون دون ذلك ولكنها كلها طاعة للشيطان. San, Masya Allah. Masya Allah, ya. Udah lancar sekali Gilang ya. Alhamdulillah. Terjemahan. Kemudian pensyarah Hafizahullah Ta'ala mengatakan, dan ibadah kepada syaitan dengan mentaatinya. Maka barang siapa yang mentaati syaitan, maka sungguh dia telah beribadah kepada syaitan. Ini dia, bukan berarti maksudnya ibadah pada syaitan dia pergi menyembah syaitan. Bukan, kapan dia taati saja, syaitan mengajak untuk menyembelih kepada selain Allah dia lakukan. Ya kan? Itu namanya beribadah kepada apa? Syaitan. Syaitan mengajak dia untuk menyembelih ke kuburan, dia pergi taati. Itu namanya beribadah kepada apa? Syaitan. Terus Jenis-jenis ibadahnya berbeda-beda. Di antaranya apa yang sampai kepada tingkat kekufuran dan kesyirikan, dan di antaranya apa yang ada di bawahnya, sesuai dengan tingkat ketaatannya kepada syaitan. Maka setiap kemaksiatan adalah ketaatan kepada syaitan, dan yang lebih parahnya adalah kesyirikan. Dan syaitan dari kalangan manusia yang menolongnya adalah ulama yang sesat, yang mengajak manusia kepada peribadatan selain Allah Azza wa Jalla. ya, lihat misalnya masa sekarang ini, dan kita banyak orang mengatakan melakukan sesembahan kepada ya pohon, sungai, laut itu syirik. Mereka pergi membela ulama-ulama sesat. Bahkan ada mengatakan lebih berani lagi itu sedekah bumi. Sedekah orang, sedekah itu kepada orang miskin, bukan kepada bumi. Dan maksudnya ada orang mengajak ke sana, menyamarkan orang, paham kan? Sehingga ya begitu. Nah ini dibantu, jadi syaitan dari kalangan jin, dibantu oleh syaitan dari kalangan apa? Manusia, dari ulama-ulama sesat. Dari kalangan ulama-ulama sesat. Dan mereka menamakannya dengan selain kesyirikan. Dan mereka menamakannya dengan tawassul. Atau menamakannya dengan kecintaan kepada orang-orang soleh. Atau Ini nama-namanya ya. Jadi mereka tidak bilang syirik. Mereka bilang ini tawassul. Mereka bahas ini kita cinta orang soleh, bukan kami menyembahnya, tapi ini adalah apa? Cinta orang soleh. atau selain dari itu, dari jenis-jenis penamaan yang menipu, maka mereka adalah para penolong syaitan. Allah mengabarkan bahwasanya jin mereka memiliki setan-setan dan manusia mereka memiliki setan-setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan dari kalangan manusia dan jin, sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Mereka saling menolong untuk menyesatkan anak Adam. Ini adalah jenis yang pertama dari Tagut. Dia adalah syaitan dan orang yang berjalan di dalam rombongan syaitan. Sampai seandainya manusia mengatakan, saya tidak menyembah syaitan, kita katakan, apabila kamu mentaatinya dan tunduk kepadanya, maka kamu telah menyembah syaitan. Kamu ridho atau tidak ridho? Orang yang tidak menyembah syaitan, dia adalah yang menyelisih syaitan dan menentang syaitan. Ini adalah orang yang tidak menyembah syaitan. Akan tetapi terkadang ibadah kepada syaitan
bisa sampai kepada tingkat kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Dan kadang juga dibawa kekafiran, akan tetapi seluruhnya adalah ketaatan kepada syaitan. Tsumma qala muallif rahimahullah ta'ala atsani al-hakimul jairu al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Tsumma qala syarih hafizahullah ta'ala atsani man hakama bi ghairi ma anzalallah hada ya'ummu kulla man hakama bi ghairi ma anzalallah bainan nasi bil khusumati wal munaza'ati hakama bainahum bil qanuni aw li awaidil baduwi was-sulumi allati 'alaiha al-baduwu wal qabailu wa a'rada 'an kitabillahi hadha huwa at-taghut yahkumuna bi ghairi ma anzalallah wa yad'una anna hadha min al-islahi wat tawfiqi bainan nasi hadha kadhibun al-islahu la yakunu illa bi kitabillah wat tawfiqi bainan nasi wal mu'minina la yakunu illa bi kitabillahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima law annahum tabu ilallah waja'uka hadza fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, terjemah lagi. Dan jenis yang kedua dari pentolan togut adalah seorang hakim yang menyimpang, yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah taala, ini adalah umum. Setiap orang yang memutuskan hukum di tengah manusia selain apa yang Allah turunkan, baik dalam masalah perselisihan-perselisihan dan pertikaian-pertikaian, memutuskan hukum di tengah mereka dengan perundang-undangan atau dengan adat-adat orang Badui dan aturan-aturan yang orang-orang Badui dan kabilahnya berada di atasnya dan berpaling dari kitab Allah, ini adalah taghut. Mereka berhukum selain apa yang Allah turunkan dan mengklaim bahwasanya ini dari kebaikan dan sesuatu yang dapat mendamaikan di tengah manusia. Ini adalah kedustaan. Perbaikan tidak akan ada kecuali dengan kitab Allah, dan perdamaian tidak akan ada di tengah manusia dan orang-orang mukmin kecuali dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagaimana apabila mereka ditimpa suatu musibah yang disebabkan oleh tangan-tangan mereka, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah dengan nama Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan perdamaian. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maka berpalinglah dari mereka dan nasihatilah mereka dan katakanlah kepada mereka ucapan yang membekas pada jiwa-jiwa mereka. Dan kami tidaklah mengutus seorang utusan kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan seandainya mereka apabila telah mendolimi diri mereka, mereka datang kepadamu, maka beristighfarlah kepada Allah dan Rasul memintakan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seandainya mereka bertaubat kepada Allah dan datang kepadamu, tentunya ini ketika Nabi SAW masih hidup. Tsumma qala syarih hafizahullah ta'ala, amma ba'du mautihi fala yudhabu ila qabrihi al-insanu idza aznaba yatubu ila Allah wa yastaghfiru fi ayyi makanin wallahu ghafurur rahim wala yahtaju an yadhhaba ila qabrir rasuli kama yaqulul mukharrifuna al-ana. Hati-hati. Dan sekarang masih ada orang berdalil dengan ayat ini, katanya kalau mau bertobat pergi ke kuburan Nabi. Berdalil dengan ayat ini, padahal ini ayat turun saat Nabi hidup maksudnya. Mereka beristighfar, bertobat, kemudian datang kepada baiat Nabi SAW dan Nabi memintakan ampun untuk mereka. Ini masih hidup. Inna hadha yadullu ala anna al-mudhniba yadhhabu 'inda al-qabri wa yatlubu min ar-rasuli al-musamahata wa yastaghfiru 'inda qabri. Hadha kadhibun.
ar-rasulu ma amara ay yastaghfira 'inda qabrihi wala sahabatu kanu yadhhabuna ila qabrir rasuli liyastaghfiru kanu yatubuna ila Allahi fi ayyi makanin la yahtaju ila annaka tadhhabu ila qabrihi walakin hadha fi hayatir rasuli li'annahum asa'u fi haqqir rasuli haitsu insarafu anit tahakumi ilaihi fahadhihi isa'atun fi haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam fahum yadhhabuna wa ya'tadiruna 'inda rasuli ba'da taubati ila Allah azza wa jalla fakana hadha fihi mukhalifatan lillahi wa mukhalifatu lirrasuli fal mukhalifatu fi haqqillahi Mukholaf laha ya. fal mukhalafata Maksudnya mukhola, la-nya. Tadi kan li. fal mukhalafatu fi haqqillahi laha al istighfar wal mukhalafatu fi haqqir rasuli yadhhabuna ilaihi wa yatlabuna minhu al masamahata wal afwa anhum li'annahum akhta'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hasan, terjemah. Adapun setelah kematian Nabi SAW, maka tidak ada yang mendatangi kuburnya. Manusia apabila berdosa, bertobat kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah dimanapun berada. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak perlu untuk mendatangi kubur Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang khurafat sekarang mengatakan, ini ayat menunjukkan bahwasanya orang berdosa mendatangi kubur Nabi SAW dan meminta maaf kepada Rasulullah dan beristighfar di sisi kuburnya. Ini adalah kedustaan. Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk beristighfar di sisi kuburnya, dan tidak ada dari para sahabat yang mendatangi kubur Rasulullah untuk beristighfar. Mereka bertobat kepada Allah dimanapun berada. Tidak perlu mendatangi kubur Rasulullah SAW. Akan tetapi ayat ini ketika Rasulullah SAW masih hidup. Karena mereka berbuat buruk pada hak Rasulullah ketika mereka memalingkan dari berhukum kepada Rasulullah. Maka ini adalah keburukan terhadap hak-hak Rasulullah SAW. Maka mereka mendatangi Rasulullah dan meminta maaf kepada Rasulullah setelah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasulullah. Maka menyelisihi Allah dengan beristighfar dan menyelisihi Rasulullah dengan mendatanginya dan meminta maaf kepadanya karena mereka telah berbuat kekeliruan terhadap hak Rasulullah SAW. Masya Allah. Terus? Tsumma qala muallif rahimahullah ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taguti wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuriduna syaitanu ay yudillahum dalalan ba'ida. Tsumma qala syarih hafidhahullahu ta'ala hada dalilu ala anna man hakama bighairi ma anzalallah fa huwa tagutun fi qoulihi ta'ala yuriduna ay yatahakamu ila at-taguti. At-tagutu qila huwa syaitanu wa qila huwa Ka'ab ibnu Ashrafil Yahudi wa qila annahum al-kuhanu li'anna al-araba indahum likulli qabilatin kuhanu yahkumu Biasa kahinun yahkumu bainahum. Terjemah. Kemudian berkata penulis rahimahullah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kalian memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang yang sebelummu. Mereka ingin untuk menetapkan hukum kepada tagut, dan sungguh mereka telah diperintah untuk mengkufuri tagut. Dan syaitan
menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah taala, ini adalah dalil bahwasanya orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dia adalah tagut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin untuk menetapkan hukum kepada tagut. Maka tagut dikatakan dia adalah syaitan. Dan dikatakan dia adalah Ka'ab bin Ashrafil Yahudi, Bin Ashraf. orang mulianya Yahudi. Enggak, bapaknya itu. Bapaknya dia Ashraf namanya. Tapi Al-Yahudi ini bukan Ashraf ini, Ashraf Al-Yahudi. Iya. Kenapa tuh malu sebutkan namanya Ashraf? Iya. Namanya Kak, dia adalah, ada mengatakan Togu di sini adalah Ka'ab bin Ashraf Al-Yahudi. Dan dikatakan bahwa mereka adalah para dukun. Karena orang Arab, mereka setiap kabilah mempunyai dukun-dukun yang memutuskan hukum di tengah mereka. Jadi dulu orang-orang jahiliyah yang memutuskannya adalah dukun. Ya, sekarang dikenal dengan orang pintar. Dikenal dengan orang bodoh. Masya Allah. Lanjut. Tsumma qala Malik rahimahullah ta'ala. Baik. Lanjut. Satu lagi. At-talib. Al-thalith alladhi hakama bighairi ma anzalallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى فالآية حكمت عليه بالكفر وهذا إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين ودعية وألغى الشريعة وألغى الشريعة وقصرها على أحوال شخصية فقط وأما المنازعات بين الناس منازعات وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيحكم فيها القانون هذا كافر ويستثنى من ذلك أولا من حكم بغير ما أنزل الله بسبب اجتهاد وأخطأ في اجتهاده وهو أهل الاجتهاد فهذا مأجور ومغفور له خطأه. الثاني من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخالف ولكن حكم به لهوى في نفسه أو لطمع في مال أو رشوة وهو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله يعتقد هذا ويعتقد أنه مخالف فهو مذنب وعاص صاحب كبيرة. Masya Allah. Terjemah. Kemudian berkata penulis rahimahullah ta'ala, yang ketiga dari pentolan tagut adalah orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, ayat ini menghukumi orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dengan kekafiran. Dan ini apabila sengaja berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan menjadikan pengadilan sebagai penentu hukum selain apa yang Allah turunkan dengan perundang-undangan dan meniadakan syariat dan membatasinya atas hukum-hukum personal saja. Dan adapun perselisihan di tengah manusia dan pertikaian, maka dihukumi padanya dengan perundang-undangan. Ini adalah kekafiran. Dan dikecualikan dari itu, yang pertama, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dengan sebab ijtihad dan kesalahannya di dalam berijtihad, dan dia adalah ahli di dalam berijtihad, maka ini diberi pahala dan diampuni padanya kesalahannya. Yang kedua, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan dia mengetahui bahwasanya dia menyelisihi, akan tetapi menetapkan hukum dengannya karena hawa nafsu pada dirinya atau ketamakan pada harta atau disuap
dan dia meyakini bahwasanya dia menyelisihi hukum yang Allah turunkan, meyakini ini dan meyakini bahwasanya dia menyelisihi, maka dia berdosa dan bermaksiat dan dia melakukan dosa besar. Alhamdulillah. Jadi orang yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan itu tidak semuanya kafir. Ada yang dosa besar, tergantung. Kalau dihalalkan. Misalnya di negeri kita ini orang berhukum dengan undang-undang misalnya. Tergantung orangnya. Kalau dia bilang halal, atau dia bilang lebih bagus daripada hukum syariat, ini kafir. Kalau dia melakukan itu karena memang negara sudah aturannya seperti itu, enggak kafir. Kan tergantung ini. Jangan jadi kesalahan orang-orang Khawarij, dia hukumi orang berhukum selain hukum Allah itu dalam satu tingkatan. Itu apa? Kafir. Semuanya kafir. Pemerintah kafir dan yang mengikuti pemerintah juga kafir. Padahal yang mengikuti pemerintah kan masyarakat awam. Ya namanya masyarakat kalau pemerintah tetapkan kan iya, tapi mereka hukumi. Makanya mereka berani bom di mana-mana. Ya kan? Dengan alasan seperti ini. Ini negara undang-undang, negara kafir. Masyarakatnya kafir. Iya, ini kan aneh. Padahal pemerintah masih tetap menegakkan sholat berjamaah dan Jumat. Mereka masih id, mereka puasa. Ya kan? Masih tetap masjid. Itu dimakmurkan. Kan susah kalau dibilang apa? Langsung bilang apa? Mereka kafir. Sebetulnya dia terpaksa. Kita dijajah. Ya kan? Memang sudah hukum. Kan yang menjajah itu dia memasukkan apa? Hukum. Ya kan umpama? Tidak bisa. Sekarang siapa yang naik? Ya kan? Kita lihat misalnya orang-orang pergerakan. Dia sudah naik dengan posisi yang lebih tinggi di pemerintah. Apa yang dia bisa perbuat? Kan ini sudah seperti itu. Orang terpaksa melakukannya. Tidak bisa kita langsung hukumi apa? Kafir. Satu tingkat begitu. Satu tingkat. Iya kan? Iya. Kecuali dia bilang. Dia katakan. Iya ini hukum lebih bagus daripada Quran. Iya kan? Kafir. Karena tidak ada. Tidak ada juga orang berani bilang seperti itu. Kecuali orang mulhid. Orang ateis. Orang sudah memang rusak hatinya. Rusak hatinya. Tidak percaya lagi Tuhan. Tidak percaya lagi Tuhan. Seperti orang-orang komunis. Iya kan? Iya. Kalau orang selama ada keimanan. Pasti dia yakin. Hukum Allah tidak ada yang lebih baik darinya. Iya kan? Pasti hukum Allah yang terbaik. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan lagi. Besok. Mungkin besok terakhir ya. Siapa baca besok? Andi. Alhamdulillah. Usahakan besok selesaikan Andi. Jadi murojaahnya sampai selesai. Silakan Om Pomo.